Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari 10 TKJ 1 SMK Negeri 1 Bancak akan sedikit menceritakan biografi salah satu tokoh politik Indonesia yang sangat dikenal, yaitu B.J. Habibie atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Eyang B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Wardoyo. Habibie menikah dengan Hesri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yang bernama Ilham Akbar dan Tareh Kemal. Di masa remajanya, Eyang Habibie mempunyai kegemaran menunggangi kuda dan membaca. Ia dikenal sangat cerdas ketika masih menduduki sekolah dasar. Namun, ia harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Berlanjut ke pendidikan Eyang B.J. Habibie, beliau memiliki keinginan untuk belajar, kemudian menuntut ilmu di Government Middle Bar School. Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta yang merupakan salah satu keistimewaan dari Eyang B.J. Habibie. Ia menjadi sosok favorit di sekolahnya karena kecerdasannya. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Beliau tidak sampai selesai di sana karena beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Eyang B.J. Habibie kemudian memilih jurusan Teknik Penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westfalen Eisen Technische Hochschule atau RWTH. Pendidikan yang ditempuh Eyang B.J. Habibie di luar negeri bukanlah pendidikan kursus kilat, tapi sekolah bertahun-tahun sambil bekerja praktek. Ketika sampai di Jerman, Eyang Habibie sudah bertekad untuk sungguh-sungguh di rantau dan harus sukses dengan mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupannya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1955, di Eisen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau atau swasta daripada teman-temannya yang lain. Eyang Habibie saat di Jerman tahun 1959, beliau mendapat gelar diploma Ing dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960 dengan predikat cum laude atau sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyur, beliau mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api Jerman. Peran Habibie di Talbot sebagai salah satu insinyur yang mendesain struktur atau rangka kereta api. Setelah itu, beliau kemudian melanjutkan studinya untuk gelar doktor di Technische Hochschule di Fakultät für Maschinenwesen Essen. Salah satu yang menarik dari Eyang B.J. Habibie, beliau menemukan suatu rumus yang dinamai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang, sehingga ia dijuluki sebagai Mr. Crack. Rumus faktor Habibie merupakan salah satu prestasi Eyang B.J. Habibie yang paling terkenal. Pada tahun 1967, ia menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Beliau banyak mendapatkan penghargaan, kejeniusan, dan prestasi inilah yang mengantarkan
Eyang B.J. Habibie diakui lembaga internasional, diantaranya penghargaan Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, lembaga penerbangan dan angkasa luar Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Science, Swedia, The Académie Nationale des Arts et des Sciences, Prancis, dan The US Academy of Engineering Amerika Serikat. Dan di Indonesia, selama 20 tahun beliau menjabat menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis pada tahun 1995. Eyang B.J. Habibie berhasil memimpin pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat buatan Indonesia yang pertama, salah satu karya Eyang B.J. Habibie yang terkenal. Setelah ditutupnya IPTN, Eyang Habibie yang ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek, kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 14 Maret 1998 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 8. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden hanya beberapa bulan saja, hingga 2 Mei 1998. Gejolak politik hebat serta reformasi yang dituntut oleh masyarakat Indonesia mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai pengumuman pengunduran dirinya. Hal itu membuat Habibie kemudian resmi menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI, menggantikan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga. Dan yang terakhir, Bapak Teknologi Indonesia sekaligus putra terbaik bangsa Indonesia, Eyang B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto karena masalah jantung setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit. Jenazah Eyang B.J. Habibie kemudian disemayamkan di Patra Kuningan, Jakarta. Eyang B.J. Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, di samping makam istrinya, Ibu Hasri Ainun Habibie, yang lebih dulu wafat pada tanggal 22 Mei 2010. Dan yang menarik dari tokoh politik Indonesia yaitu Eyang B.J. Habibie adalah semangat gigih kerja keras untuk mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Satu motivasi yang sangat saya sukai dari kata Eyang B.J. Habibie yaitu belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. Baharudin Jusuf Habibie. Biografi yang saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.